Selamat datang di channel Natalius Nata. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi lainnya. Kemudian sukai video ini dengan klik tombol like dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kemudian setelah itu bagikan video ini ke rekan-rekan guru lainnya dengan cara klik tombol share. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang kisi-kisi soal pretest pendidikan profesi guru yang sebentar lagi akan Bapak Ibu guru lakukan untuk masuk pada kegiatan pendidikan profesi guru. Kisi-kisi itu sendiri di sini saya bagikan menjadi dua. Yang pertama adalah subtes potensi akademik dan yang kedua subtes pedagogik. Langsung saja, yang pertama adalah subtes potensi akademik. Numerik terdiri dari dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan deret angka, yaitu menentukan angka berikutnya dari sebuah deret angka dengan berbagai pola. Misalnya ada kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4 dan seterusnya. Sebagai contoh 2, 4, 6, 8 dan titik-titik. Kemudian yang kedua adalah aritmatika, yaitu mengoperasionalkan hitungan sederhana, ada yang tambah, kurang, kali, bagi, baik pecahan maupun desimal, serta soal-soal hitungan yang berupa cerita-cerita yang harus kita amati betul soal-soalnya. Selanjutnya ada yang verbal, terdiri dari 3. Yang pertama hubungan kata, yaitu menentukan kata yang memiliki kesamaan dengan stem soal, bisa berupa antonim, sinonim, serta pasangan kata. Biasanya yang hubungan kata ini Bapak Ibu kita harus memahami betul mana yang memiliki kesamaan atau perbedaan serta pasangan kata, bisa berbentuk buah, misalnya semangka, jeruk, apel, pepaya dan seterusnya. Jadi kita harus bisa memilih kesamaan kata yang berupa buah semua. Kemudian yang kedua adalah analitis, yaitu membuat penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan. Biasanya akan muncul dua jenis pernyataan dan kita akan membuat sebuah kesimpulan dari analisis tersebut. Dan yang ketiga adalah logis, yaitu menarik sebuah kesimpulan dari dua kalimat premis yang berbeda. Biasanya dalam soal yang seperti ini ada premis yang positif, ada premis yang negatif. Yang menyatakan bukan itu negatif dan yang mengatakan iya itu biasanya yang premis positif. Jadi kita harus bisa menggabungkan dua contoh kalimat tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah figural. Figural terdiri dari dua. Yang pertama adalah hubungan bentuk, yaitu kita bisa menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong. Biasanya mengikuti arah jarum jam serta menentukan gambar berdasarkan pola cermin. Nah, yang berbentuk figural ini kita harus mampu menguasai hubungan gambar. Bisa juga dia berbentuk hubungan gambar berdasarkan pandangan atau pola dari cermin. Kemudian yang kedua adalah serial, yaitu menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan dari gambar sebelumnya dan sesuai arah jarum jam. Jadi Bapak Ibu untuk soal-soal yang berbentuk figural nanti akan muncul dalam bentuk gambar-gambar di mana kita akan menentukan atau memilih gambar mana yang akan terjadi selanjutnya jika berdasarkan cermin atau mengisi kotak kosong yang ada. Jadi pahami betul-betul tentang figural ini. Kisi-kisi yang kedua, subtes pedagogik khusus untuk guru. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Indikatornya itu adalah 1. Merumuskan indikator kompetensi dari standar kompetensi lulusan. Harapannya Bapak Ibu sudah mengetahui apa
standar kompetensi lulusan yang ada. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Harapannya kita sudah bisa menguasai bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran, kata-katanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan indikatornya. Dan yang keempat, kita harus bisa menemukan sumber belajar dan media belajar yang tepat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kelima, kita bisa memilih jenis evaluasi yang tepat sesuai dengan indikator yang telah kita tentukan, atau kita bisa memilih jenis penilaian apa yang paling sesuai dari soal-soal yang ada. Dan yang terakhir, dalam merencanakan pembelajaran, kita bisa mencermati atau membedakan komponen-komponen yang ada di dalam silabus dan komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Jadi kita bisa menilai komponen apa yang membedakan silabus dan RPP dan apa-apa poin penting dari komponen-komponen silabus dan RPP tersebut. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini biasanya memberikan solusi untuk memecahkan masalah pada salah satu kasus dalam proses pembelajaran untuk bisa mengembangkan potensi dan karakteristik peserta didik. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran biasanya soal yang keluar itu berupa kasus ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh, bagaimana solusi kita jika siswa mengalami masalah tertidur saat pembelajaran, bagaimana solusi kita untuk meningkatkan minat dan keinginan siswa untuk semangat dalam belajar di dalam ruangan supaya mereka itu bisa memiliki potensi, dan semua solusi yang kita berikan harus menyesuaikan dengan karakter dari masing-masing peserta didik yang kita ajar di dalam ruangan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Terdiri dari 3. Yang pertama, menentukan jenis-jenis penilaian yang sesuai dengan aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dalam hal ini, kita harus bisa menentukan jenis penilaian yang apa sesuai untuk menilai sikap, penilaian apa yang sesuai untuk mengetahui pengetahuan, dan jenis penilaian apa yang sesuai untuk mengetahui keterampilan dari siswa-siswa kita. Yang kedua, kita harus bisa menganalisis hasil penilaian terhadap peserta didik. Dalam hal ini, kita harus bisa menganalisis apakah peserta didik tersebut mampu mencapai KKM atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta didik. Biasanya yang poin ketiga ini Bapak Ibu yang muncul adalah berkaitan dengan program remedial dan pengayaan. Apa yang harus kita lakukan untuk siswa yang mengalami remedial, untuk siswa yang mengalami pengayaan. Oke Bapak Ibu Guru semua, itu saja kisi-kisi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sedangkan untuk kisi-kisi pretest yang sesuai dengan jurusan bidang studi Bapak Ibu masing-masing, silahkan Bapak Ibu kuasai di bidangnya masing-masing sesuai dengan jurusannya masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua dan semoga nanti bisa lulus saat mengikuti pretest PPG tahun ini.